Di balik rimbunnya hutan tropis Sulawesi, ketika matahari tenggelam dan bayangan memanjang di antara batang pohon, kehidupan lain mulai terbangun. Dialah Tarsius, primata kecil dari keluarga Tarsidae yang ukurannya hanya sebesar genggaman tangan manusia. Namun jangan tertipu oleh tubuh mungilnya. Mata mereka besar, bulat, hampir sebanding dengan ukuran otaknya, adalah jendela menuju dunia malam. Setiap mata tidak dapat berputar di rongga kepala. Sebagai gantinya, mereka memutar leher hampir 180 derajat, seperti burung hantu kecil penjaga hutan. Ini adalah kisah tentang makhluk nokturnal yang hidup dalam sunyi, namun berperan besar dalam keseimbangan alam. Tarsius adalah salah satu primata kecil yang hidup di hutan tropis Asia Tenggara. Di Indonesia, hewan ini banyak ditemukan di wilayah Sulawesi dan beberapa pulau di sekitarnya. Mereka termasuk dalam keluarga Tarsidae, kelompok primata unik yang memiliki ciri berbeda dibandingkan monyet atau kera pada umumnya. Ukuran tubuh Tarsius tergolong sangat kecil, dengan panjang sekitar 10 hingga 15 cm, tidak termasuk ekornya. Beratnya pun ringan, hanya sekitar 80 hingga 150 gram. Meski kecil, Tarsius memiliki ciri fisik yang sangat mencolok, yaitu mata yang berukuran besar. Ukuran mata tersebut hampir sebanding dengan ukuran otaknya. Struktur ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kebiasaan hidupnya yang aktif pada malam hari. Tarsius adalah hewan nokturnal, artinya mereka beraktivitas saat malam dan beristirahat saat siang hari. Mata besar mereka membantu menangkap cahaya dalam kondisi gelap, sehingga mampu melihat dengan lebih jelas. Berbeda dengan manusia, bola mata Tarsius tidak bisa bergerak di dalam rongga mata. Untuk melihat ke arah lain, mereka menggerakkan kepalanya. Leher Tarsius dapat berputar hingga hampir 180 derajat, membantu mereka mengamati lingkungan sekitar, tanpa harus banyak berpindah posisi. Selain mata, bagian tubuh lain yang penting adalah kaki belakang yang panjang dan kuat. Struktur ini memungkinkan mereka melompat dari satu dahan ke dahan lain dengan jarak yang cukup jauh. Ekor panjangnya berfungsi sebagai penyeimbang saat bergerak di antara pepohonan. Sebagai bagian dari kelompok primata yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu, Tarsius memiliki nilai penting dalam dunia ilmiah. Keberadaan mereka membantu para peneliti memahami perkembangan evolusi primata. Meskipun ukurannya kecil, Tarsius memiliki peran besar dalam ekosistem hutan tempat mereka hidup. Perkembangbiakan Tarsius berlangsung relatif lambat dibandingkan banyak mamalia kecil lainnya. Betina biasanya melahirkan satu anak dalam satu kali masa kehamilan. Masa kehamilan ini berlangsung sekitar 6 bulan, waktu yang cukup panjang untuk ukuran hewan bertubuh kecil. Karena hanya menghasilkan satu keturunan dalam satu periode, tingkat kelangsungan hidup anak menjadi sangat penting bagi keberlanjutan populasi. Saat lahir, bayi Tarsius sudah berada dalam kondisi yang cukup berkembang. Matanya telah terbuka dan mampu merespons cahaya redup. Tubuhnya sudah memiliki kemampuan mencengkeram dengan kuat menggunakan jari-jari tangan dan kakinya. Hal ini penting karena sejak awal kehidupan, ia akan banyak berada di atas pohon. Induk betina memegang peran utama dalam perawatan anak. Dalam minggu-minggu pertama, anak akan dibawa berpindah tempat saat induk mencari makan. Dalam situasi tertentu, induk juga dapat meletakkan anaknya di cabang yang aman sementara ia berburu. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi resiko serangan predator secara langsung. Perkembangan anak berlangsung cepat. Dalam beberapa minggu, ia mulai mencoba bergerak lebih aktif dan melatih otot-otot kakinya. Kemampuan melompat merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai sejak dini. Latihan ini menentukan keberhasilannya dalam berburu dan menghindari ancaman saat dewasa nanti.
Tarsius umumnya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari pasangan dewasa dan anak-anaknya. Pola sosial ini membantu pengawasan terhadap wilayah dan meningkatkan peluang bertahan hidup. Anak akan mulai mandiri setelah beberapa bulan dan secara bertahap belajar mengenali area jelajahnya. Karena tingkat reproduksi yang rendah, populasi Tarsius sangat rentan terhadap gangguan lingkungan. Jika satu generasi gagal bertahan, dampaknya dapat terasa dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, fase awal kehidupan menjadi tahap krusial dalam siklus hidup Tarsius sebelum memasuki masa aktif sebagai pemburu malam. Memasuki usia remaja dan dewasa, Tarsius mulai menjalani peran utamanya sebagai pemburu aktif. Berbeda dari banyak primata lain yang memakan buah atau daun, Tarsius merupakan karnivora sejati. Sumber makanannya hampir seluruhnya berasal dari hewan kecil. Aktivitas berburu dimulai setelah hari benar-benar gelap. Mereka mengandalkan kombinasi penglihatan malam dan pendengaran yang sangat tajam. Struktur telinganya mampu menangkap suara dengan frekuensi tinggi, termasuk bunyi halus yang dihasilkan oleh serangga yang bergerak di balik dedaunan. Kemampuan ini membantu mereka menentukan lokasi mangsa dengan akurat tanpa perlu bergerak terlalu banyak. Setelah target teridentifikasi, tubuhnya akan diam dan fokus. Otot kaki belakang yang panjang dan kuat menyimpan tenaga untuk lompatan cepat. Dalam waktu sangat singkat, Tarsius meluncur menuju mangsa dengan presisi tinggi. Jarak lompatan dapat mencapai beberapa kali panjang tubuhnya sendiri. Cengkeraman jari yang kuat memastikan pendaratan stabil di dahan sempit. Jenis mangsa yang umum dikonsumsi antara lain jangkrik, belalang, kumbang, dan serangga besar lainnya. Dalam kondisi tertentu, mereka juga memangsa laba-laba, kadal kecil, bahkan burung berukuran kecil. Pola berburu dilakukan secara individu, bukan berkelompok. Strategi ini lebih efektif karena mengurangi persaingan dan meminimalkan kebisingan yang dapat memperingatkan mangsa. Metabolisme tubuhnya menuntut asupan energi yang cukup setiap malam. Oleh karena itu, proses berburu dilakukan beberapa kali dalam satu periode aktif. Setelah berhasil menangkap mangsa, ia akan mengunyah dengan cepat sebelum kembali mencari target berikutnya. Peran Tarsius sebagai predator serangga memiliki dampak langsung terhadap keseimbangan populasi arthropoda di hutan. Dengan mengendalikan jumlah serangga, mereka membantu menjaga stabilitas ekosistem. Namun posisi sebagai pemburu tidak membuat mereka aman sepenuhnya. Dalam rantai makanan, selalu ada ancaman yang mengintai dari tingkat yang lebih tinggi. Meskipun memiliki kemampuan berburu yang efisien, Tarsius tetap berada dalam posisi rentan di dalam rantai makanan. Ukuran tubuhnya yang kecil membuatnya menjadi target bagi berbagai predator alami di hutan tropis. Ancaman utama datang dari burung pemangsa malam. Burung hantu dan jenis raptor nokturnal lainnya memiliki penglihatan tajam serta kemampuan terbang tanpa suara. Mereka dapat mendeteksi gerakan kecil di antara cabang pohon dan menyambar dengan cepat dari udara. Serangan biasanya terjadi secara tiba-tiba, terutama ketika Tarsius sedang berpindah tempat atau kurang waspada. Selain dari atas, bahaya juga muncul dari bawah dan sekitar batang pohon. Ular arboreal atau ular yang hidup di pepohonan menjadi salah satu predator yang cukup berbahaya. Ular mampu bergerak perlahan tanpa suara dan memanfaatkan penciuman serta sensitivitas terhadap getaran untuk menemukan mangsa. Jika jarak terlalu dekat, peluang Tarsius untuk melarikan diri menjadi sangat kecil. Mamalia karnivora berukuran kecil juga dapat memangsa Tarsius, terutama individu muda. Anak yang belum sepenuhnya menguasai teknik melompat berada dalam resiko lebih tinggi. Oleh karena itu, fase awal kehidupan merupakan periode paling kritis dalam hal keselamatan. Untuk menghadapi berbagai ancaman tersebut, Tarsius mengandalkan kewaspadaan tinggi. Mereka sering berhenti sejenak untuk mengamati lingkungan sekitar sebelum bergerak. Warna bulunya yang cenderung coklat atau abu-abu
membantu menyamarkan diri dengan batang pohon dan ranting kering. Saat merasa terancam, mereka dapat membeku tanpa bergerak untuk menghindari perhatian predator. Tempat beristirahat pada siang hari pun dipilih secara strategis. Mereka mencari vegetasi yang rapat atau lokasi yang sulit dijangkau. Pergantian lokasi tidur dilakukan secara berkala agar tidak mudah dilacak. Interaksi antara tarsius dan predator alaminya merupakan bagian dari keseimbangan ekosistem. Namun, tekanan yang berlebihan dari faktor lain di luar proses alami dapat memperburuk tingkat kelangsungan hidup mereka secara signifikan. Kelangsungan hidup tarsius sangat bergantung pada kondisi hutan tropis yang masih utuh. Mereka membutuhkan area dengan pepohonan rapat, cabang yang saling terhubung, serta ketersediaan serangga yang cukup sebagai sumber makanan. Struktur hutan yang kompleks memungkinkan mereka bergerak dengan aman, berburu secara efektif, dan menemukan lokasi berlindung pada siang hari. Di Indonesia, populasi tarsius banyak ditemukan di wilayah Sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Selain itu, beberapa spesies juga hidup di wilayah Filipina. Setiap spesies biasanya memiliki wilayah sebaran yang terbatas, sehingga perubahan lingkungan pada satu kawasan dapat berdampak langsung pada seluruh populasi lokal. Ancaman terbesar yang dihadapi saat ini adalah deforestasi. Pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, menyebabkan hilangnya tutupan hutan secara signifikan. Ketika pohon-pohon ditebang, jalur alami untuk melompat ikut hilang. Fragmentasi hutan membuat kelompok tarsius terisolasi dalam area kecil, sehingga sulit mencari pasangan dan memperluas wilayah jelajah. Selain kehilangan habitat, perburuan dan perdagangan ilegal juga menjadi masalah. Penampilannya yang unik sering menarik perhatian untuk dijadikan hewan peliharaan. Padahal, tarsius memiliki kebutuhan lingkungan yang sangat spesifik. Stres akibat penanganan manusia dan perubahan habitat dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, bahkan kematian. Upaya perlindungan dilakukan oleh berbagai lembaga konservasi, termasuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi. Program konservasi mencakup perlindungan kawasan hutan, pemantauan populasi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa liar di habitat aslinya. Karena tingkat reproduksi tarsius relatif rendah, penurunan populasi tidak mudah dipulihkan dalam waktu singkat. Jika tekanan terhadap habitat terus berlangsung, resiko penurunan jumlah individu akan semakin besar. Oleh sebab itu, keberlanjutan spesies ini sangat ditentukan oleh pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Tarsius memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis. Sebagai pemakan serangga dan hewan kecil lainnya, mereka membantu mengendalikan populasi organisme yang berpotensi berkembang secara berlebihan. Jika jumlah serangga tidak terkontrol, dampaknya bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman serta stabilitas rantai makanan di dalam hutan. Keberadaan tarsius juga menjadi indikator kondisi lingkungan. Populasi yang stabil menandakan bahwa struktur hutan, ketersediaan mangsa, dan tingkat gangguan masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Sebaliknya, penurunan jumlah individu dapat menjadi sinyal adanya masalah serius pada ekosistem tersebut. Dari sisi ilmiah, tarsius memiliki nilai penting dalam kajian evolusi primata. Karakteristik anatomi dan perilakunya memberikan gambaran tentang jalur perkembangan mamalia kecil yang beradaptasi dengan aktivitas malam. Studi terhadap spesies ini membantu memperluas pemahaman tentang variasi adaptasi dalam kelompok primata secara keseluruhan. Siklus hidupnya menggambarkan proses alami yang terhubung secara berkelanjutan: kelahiran, pertumbuhan, pencarian makan, menghadapi ancaman, hingga reproduksi kembali. Setiap tahap saling berkaitan dan bergantung pada kondisi lingkungan yang stabil. Gangguan pada satu tahap dapat mempengaruhi keseluruhan siklus. Upaya konservasi bukan hanya tentang mempertahankan satu jenis satwa, tetapi menjaga keseluruhan sistem kehidupan yang saling terhubung. Perlindungan hutan,
pengawasan terhadap perdagangan ilegal, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah konkret yang dapat mendukung kelangsungan hidup tarsius. Dengan menjaga keberadaan tarsius, kita turut mempertahankan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia. Spesies ini mungkin berukuran kecil, tetapi kontribusinya terhadap keseimbangan alam sangat besar. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan apakah generasi mendatang masih dapat menemukan primata unik ini hidup bebas di habitat aslinya.